Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini pada pelajaran bahasa Arab. Pada video kali ini Ustazah akan membahas masalah kemarin masih kita dalam materi Ra'sus Sanah Al-Hijriyah. Nah, pada materi ini kemarin masih banyak yang keliru ya. Pada materi ini, makanya Ustazah akan bahas kembali di bagian at-tarkibnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda semuanya, kalian bisa membuka bukunya di halaman 7 di at-tarkibnya ya. Bisa dibuka halaman 7 di at-tarkib, bagian at-tarkibnya. Pada di bagian at-tarkib ini nanti Ananda bisa mengetahui bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Ya. Di sini ada bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari'. Dulu Ananda pernah menghafal domir-domir ya di kelas 7. Mulai dari kelas 7 sudah tahu apa itu domir. Masih ingat apa itu domir? Ada berapa macam domir itu ya, sudah kita bahas itu di kelas 7 dulu. Dari kelas 7 kelas 8 sudah kita bahas ya. Nah, bentuk di at-tarkib ini nanti ada dua yang kita bahas, yang kita utamakan, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari ya. Jadi dalam fi'il mudhari ini baik bisa diperhatikan at-tarkib tata bahasa. Nah, pada materi Ra'sus Sanah Al-Hijriyah ini memang banyak kosakata lampau yang digunakan ya. Baik itu dia bentuknya madi maupun mudhari ya. Fi'il madi itu adalah kata kerja yang lampau, yang sudah terjadi ya. Berbeda dengan fi'il mudhari yang akan terjadi atau sedang terjadi ya. Masih ingat pembelajaran yang kemarin yang kelas 8 ya. Nah, jadi di sini misalkan kita sudah pergi 3 hari yang lalu, di sana otomatis menggunakan fi'il madi. Kita tidak menggunakan kosakata dari fi'il mudhari lagi ya. Dari kata zahaba, misalkan zahaba qabla salasati ayyam, saya pergi 3 hari yang lalu gitu. Berarti kita menggunakan fi'il madi. Nah, saya tuliskan fi'lu madi. Fi'il madi, kata kerja lampau ya, yang sudah terjadi. Ingat, yang sudah terjadi. Misalkan di buku kalian sudah ada contohnya, silahkan diperhatikan. Zahaba Ahmad ilal madrasah. Zahaba Ahmad ilal madrasah, entah itu dia udah pergi 1 jam yang lalu, 5 menit yang lalu, atau kemarin dia pergi ke sekolah dan sekarang dia menceritakannya, atau dia sudah pergi ke mana, ke masjid misalkan. Nah, itu otomatis menggunakan fi'il madi ya. Berarti di sana menggunakan zahaba, bukan yazhabu. Afwan. Zahaba.
dia tidak menggunakan yazhabu lagi. Kalau yazhabu berarti dia sedang bersiap-siap mau berangkat ke masjid, sudah pakai peci, sudah pakai piyama, sudah pakai sarung. Nah, tinggal berangkat. Itu menggunakan yazhabu. Tambahkan ya di depannya. Dia termasuk, ya itu termasuk dalam huruf mudharaah. Ingat ya pelajaran yang kemarin. Di sini kita menggunakan yazhabu. Ingat, ini ya yang dinamakan dengan huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu yang harus ada pada fiil mudhari. Tanda dia huwa. Ini tanda huwa. Ya. Ini Ustazah. Iya dari domir huwa. Dan zahaba juga dari domir huwa. Tapi bentuknya fiil madhi. Ini bentuknya fiil mudhari. Bentuknya fiil mudhari. Ini karena ada huruf mudharaah. Zahaba Ahmad. Ahmad ilal madrasah. Zahaba Ahmad ilal madrasah. Zahaba Ahmad telah pergi. Ya, kita artikannya seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, Ahmad telah pergi atau Ahmad sudah pergi ke sekolah. Sekarang kita ganti, Ahmad sedang bersiap-siap pergi ke sekolah. Yazhabu Ahmad ilal madrasah. Ahmad akan berangkat ke sekolah atau sedang berangkat ke sekolah, dia masih di perjalanan mau menuju ke sekolah. Gitu. Kita menggunakan yazhabu. Zahaba. Nah, kalau dia bentuknya perempuan, bagaimana kita bahasakannya dalam bahasa Arab? Zahaba menjadi zahabat. Ini ada taknis namanya, taknis. Taknis ya. Masih ingat ini taknis ini? Ini adalah ciri-ciri dia seorang muannas. Ya. Taknis ini adalah tak yang menunjukkan dia muannas. Kalau laki-laki zahaba, kalau perempuan zahabat. Zahabat Aisyah. Ilal madrasah. Aisyah telah pergi ke madrasah atau ke sekolah. Zahabat. Ya. Nah, begitu pula dengan ini tadi Ustazah sudah bahas ya yang fiil mudhari'nya yang ini yazhabu jadinya. Nah, sekarang kalau dia zahabat kita pindah menjadi fiil mudhari'. Bagaimana bentuknya? Dia menjadi tadhhabu. Tadhhabu Aisyah ilal madrasah. Aisyah akan pergi ke sekolah. Oke, gitu, paham? Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi di sini sudah ada pembagiannya. Zahaba Ahmad ilal madrasah sobahal yaum. Nah, di sini ada sobahal yaum, ada yaumul ahad al-madhi. Di sini dia menggunakan al-madhi. Ada qabla salasata ayyam. Dia sudah pergi 3 hari yang lalu. Sekarang dia menceritakannya. Berarti dia tetap menggunakan fi'il madhi. Gitu ya. Amsi bermakna kemarin. Kemarin saya sudah pergi ke sekolah. Nah, sekarang dan fil usbu'il madhi. Saya pergi ke sekolah 1 pekan yang kemarin, sepekan kemarin. Berarti sekarang dia ceritakan. Gitu ya. Fil usbu'il madhi, pekan kemarin. Artinya ya, pekan kemarin. Amsi artinya kemarin. Sobahal yaum, pagi
pagi kemarin, apa ya kita bahasakannya? Nah, pokoknya kemarin pagi, ya gitu, kemarin pagi. Yaumul Ahad al-madi, Yaumul Ahad, hari Ahad kemarin. Nah, tapi sekarang dia menceritakannya. Qabla salasati ayyam, setelah 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu dia pergi, sekarang dia ceritakan. Otomatis kita menggunakan fi'il madhi. Oke, paham? Berbeda dengan fi'il mudhari, itu untuk masa sekarang yang akan datang ataupun kebiasaan atau habits ya. Itu kebiasaan masuk dalam fi'il mudhari. Kita biasa pergi ke sekolah kan? Itu termasuk kebiasaan, berarti masuk dalam fi'il mudhari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Kita pergi ke sekolah, itu kebiasaan kita. Makan, kebiasaan. Minum, kebiasaan. Pokoknya apapun yang bentuknya kebiasaan, kata kerja yang bentuknya kebiasaan itu termasuk dalam fi'il mudhari. Oke, paham? Nah, di sini jadinya kan Nah, di fi'il mudhari ini ya zahabu Ahmad ilal madrasah. Nah, di sana ada al-an. Al-an, ada al-yaum. Al-an artinya sekarang. Sekarang saya pergi ke sekolah. Dan al-yaum, hari ini. Hari ini karena dari hari Senin sampai hari Sabtu ke sekolah terus, jadinya masuk dia kebiasaan al-yaum, hari ini. Hari ini memang hari sekolah gitu ya, kecuali hari tanggal merah ya. Yaumul Ahad al-qadim. Saya akan pergi ke pantai misalkan. Azhabu ilal bahri fi yaumil ahadil qadim. Saya akan pergi ke pantai Ahad besok. Ya, itu masuk dalam fi'il mudhari walaupun dia akan terjadi. Jadinya insyaallah azhabu ilal bahri fi yaumil ahadil qadim. Ya, saya akan pergi ke pantai insyaallah hari Ahad depan. Gitu kita artikan ya. Atau kulla yaumin kulla sanatin. Kulla yaumin setiap hari. Azhabu ilal madrasah kulla yaumin. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Atau kulla sanatin. Saya usolli fil masjid kulla yaumin. Gitu ya, saya sholat di masjid setiap hari. Gitu. Godan, ba'dal god, godannya besok, ba'dal god lusa, fil usbu'il qadim, di pekan depan ya, ba'da yaumaini, 2 hari lagi ya, berarti 2 hari lagi akan mengerjakan apa gitu, dia udah planning gitu ya, sudah dipahami. Nah itu ingat, ini fi'il mudhari ini untuk masa sekarang, yang akan datang, dan kebiasaan itu masuk dalam fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi masa lampau ya, yang sudah terjadi ya gitu. Nah di sini juga ada, perhatikan penyesuaian bentuk fi'il madhi dan domirnya. Ingat domir itu ya, domir itu adalah kata ganti. Jangan dilupakan domir ini. Sampai kapanpun belajar bahasa Arab bakalan tetap dibahas masalah domir. Jangan dilupakan masalah domir ini ya. Nah, sekarang kita sesuaikan dia bentuk fi'il madhi dengan domirnya. Ya. Silahkan dilihat bukunya yang di paling bawah itu, yang di halaman 7. Nah, di sana Ustazah tuliskan ya. Ada huwa, ada di sana ada huwa, terus hiya ya, huwa, hum, hiya, hunna, terus ada anta, antum, anta, antum, terus ada anti, antunna, anti, antunna,
Antunna, ana nahnu. Ana nahnu. Nah, di sini nanti di fi'il mudhari di fi'il madhi ini kita sesuaikan bentuknya. Misalkan banyak sekali kata kerja, ya. Silahkan dilihat bukunya, diperhatikan. Di sini ada zahaba. Dan ada karena huwa, bentuknya huwa, zahaba. Arafa, mengetahui. Arafa artinya mengetahui. Qala artinya telah berkata. Hajara, hajara artinya telah pergi berhijrah atau telah pergi berpindah. Nah, di buku di materi kemarin, hajarul muslimin ilal Makkah dari min Mekah ilal Madinah. Nah, hajarul muslimin minal Mekah ilal Madinah. Orang-orang muslim telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadinya di sini menggunakan hajaro. Ihtafala artinya merayakan. Istaqbala artinya menyambut. Oke? Nah, di sini nanti penggunaannya ada hum. Hum zahabu, arafu, qalu, telah berkata. Mereka telah berkata. Qalu al-muslimuna. Nah, di sini jadinya digunakan misalkan hum artinya mereka banyak orang, ya. Huwa satu laki-laki, satu orang laki-laki. Huwa arafa, satu orang laki-laki telah mengetahui. Arafa berarti menggunakan satu orang laki-laki telah mengetahui. Telah mengetahui. Jangan lupa kalau menerjemahkan telah mengetahui. Karena di sini arafa bentuk dari fi'il madhi, ya. Kalau dia bentuknya mereka telah mengetahui, banyak laki-laki yang sudah mengetahui. Berarti kita rubah menjadi bentuknya arafu. Jangan lupa tambahkan alif di belakang. Arafu, gitu. Banyak laki-laki yang sudah mengetahui, gitu ya. Nah, terus di sini juga ada qala. Qala menjadi banyak laki-laki yang telah berkata banyak laki-laki. Mana-mana, yang penting nyaman nyaman dibahasakan. Banyak laki-laki telah berkata banyak laki-laki, terserah mana-mana. Yang penting itu artinya jangan lupa telah berkata, karena itu sudah terjadi, ya. Ini dalam fi'il madhi. Berarti di sini menjadi qalu. Qalu. Jangan lupa tambahkan wawu dan alif. Kalau di sini menjadi qala. Gitu, paham? Nah, tinggal disesuaikan saja. Misalkan nanti di sini juga ada istaqbala. Istaqbala artinya menyambut. Istaqbala apa dia bilang kemarin di kalimatnya yang di materi pertama itu? Istaqbala ahlul Madinah al-muhajirin istiqbalan aziman. Orang-orang Madinah menyambut kedatangan kaum muhajirin dengan sambutan hangat. Ya, itu. Nah, di sini jadinya istaqbala, telah menyambut kedatangan orang-orang Madinah telah menyambut atau penduduk Madinah telah menyambut kedatangan kaum muhajirin dengan sambutan yang hangat. Gitu ya. Nah, di sini juga ada qala. Qala ahlul Madinah ilal muhajirin. Nah, jadinya di sini bisa diartikan qala ahlul Madinah telah berkata penduduk Madinah kepada kaum muhajirin. Nahnu lakum ahlu wa ansor. Kami adalah keluarga dan penolong kalian. Gitu. Bisa dipahami?
Nah, ini ada banyak kata kola-kola karena sudah terjadi itu beberapa tahun yang lalu, ya. Makanya menggunakan kola, ya, bukan yakulu. Kalau yakulu saya sedang berkata. Nah, ini kayak ustazah sedang ngomong sekarang ini nyocok pakai takulu. Ya, akulu saya berkata, saya sedang berkata. Nah, di sini juga ada dia bilang wasola. Wasola artinya telah sampai. Telah sampai al-muhajiruna ilal Madinah. Telah sampai kaum muhajirin di Madinah. Telah sampai kaum muhajirin di Madinah. Ini banyak dia menggunakan fi'il madhi, makanya di sini ditekankan pada di tarkibnya tentang fi'il madhi. Gitu ya. Oke, lanjut. Di sini juga ada hiya. Hiya di sini kalau kita menggunakan arofa. Kalau di sini kan huwa arofa. Kalau hiya tadi apa? Di sana tadi zahabang jadi zahabat. Kalau arofa sekarang arofa menjadi arofat. Taknya berbaris sukun. Arofat. Dia perempuan, satu orang perempuan ya, bukan banyak perempuan. Satu orang perempuan telah mengetahui, ya. Satu orang perempuan telah mengetahui. Kalau satu orang perempuan telah berkata, apa kita mengatakan? Qalat. Qalat Aisyah. Gitu ya. Aisyah telah berkata. Itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah telah berkata, itu kita artikannya ya. Kalau Rasulullah yang bersabda menggunakan qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pernah belajar hadis arba'in udah nggak asing lagi nih ya kata qala dan qalat. Kalau Aisyah pasti dia menggunakan qalat. Ya. Kalau sahabat-sahabat yang lain yang perempuan berarti dia menggunakan qalat. Kalau Rasulullah dan para sahabat yang laki-laki menggunakan kata qala. Begitu. Karena sudah terjadi, ya. Karena dia menggunakan fi'il madhi. Nah, terus di sini juga ada hajaro. Hajaro kalau al-muhajirin kan banyak sekali kaum muhajirin itu ya. Berarti mereka menggunakan hajaru. Ya. Tapi ustazah kenapa di sini dia menggunakan hajaro? Nah, mana dia? Wasola al-muhajiruna ilal mana dia? Aroda manaa. Di sini dia menggunakan hajaru ya. Hajaru al-muhajirin. Nah, di sini berarti mereka kaum muhajirin itu sudah berpindah atau telah berpindah. Gitu ya. Berarti di sini dihiyanya menggunakan hajarot. Kalau di sini hajaro. 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 Kalau di sini menjadi hajarot. Hajarot berbaris sukun. Satu orang perempuan telah pindah atau sudah pergi, sudah berhijrah, gitu ya. Nah, di sini juga ada hunna. Hunna banyak perempuan. Berarti banyak perempuan tuh lebih dari dua, ya. Kalau dua tadi musanna, ya, bentuknya musanna. Kalau ini hunna banyak perempuan, lebih dari dua orang. Kalau tiga sudah masuk hunna. Kalau tiga orang perempuan sudah masuk hunna. Hunna. Nah, kalau hunna di sini, kalau ini kan qalu, kalau humnya qalu, kalau hunna menggunakan apa? Hunna menjadi kulna, ya. Kulna. Hunna kulna. Ya.
banyak perempuan atau perempuan-perempuan itu telah berkata. Berarti bukan satu perempuan ya. Perempuan-perempuan itu atau perempuan-perempuan itu telah berkata. Kulna. Dan juga ini kalau telah mengetahui menjadi arafna ya, telah mengetahui. Perempuan-perempuan itu telah mengetahui ya, telah mengetahui. Nah, sekarang kita lihat istaqbalna. Istaqbalna. Kalau di sini menjadi istaqbalu ya. Istiqbalu. Kalau ini menjadi istiqbalna. Perempuan-perempuan itu telah menyambut. Para laki-laki itu telah menyambut. Istaqbalu, istiqbalna. Nah, begitu. Ya, harus disesuaikan bentuk domir dan kata kerjanya. Nah, di sini juga ada anta. Anta, kalau ini kan huwa, dia berkata, kola menjadi kulta, anta kulta, kamu telah berkata ya. Kalau zahaba, anta zahabta, kamu sudah pergi kemana? Nah gitu. Misalkan kita udah nunjuk ini laki-laki, satu orang laki-laki, cukup kita mengatakan zahabta, sudah kemana gitu. Udah jelas dia laki-laki. Kalau di depan kita seorang perempuan, zahabti, sudah kemana? Nah, cukup kita bilang gitu. Jangan kita memperbanyak kosakata, bilang aina anti zahabti. Nah, jangan kita mengatakan itu terlalu boros ya. Cukup kita mengatakan zahabti, aina zahabti, sudah kemana gitu. Terus kalau yang laki-laki, aina zahabta, kamu sudah kemana? Berarti dia kan baru pulang, udah ngos-ngosan gitu kan. Nah, jadinya kita cukup mengatakan gitu, aina zahabta, aina zahabti, gitu ya. Maza kulta, tadi apa kamu bilang? Nah gitu. Maza kulta, tadi kamu bilang apa? Kita pakai kulta. Maza kulta, tadi kamu bilang apa? Zahabta, tadi udah kemana? Gitu. Terus apa juga? Kalau antum berarti menggunakan kultum. Zahabtum, kultum. Banyak mereka laki-laki sudah pergi. Telah berkata. Terus zahabtum. Anti menjadi kulti. Maza kulti, tadi kamu bilang apa? Gitu. Aina zahabti. Nah, tinggal diganti aja barisnya. Ini kan berbaris atas. Ini berbaris atas, tinggal kita ganti aja. Ini berbaris bawah kalau dia anti. Kulti. Maza kulti. Gitu ya. Ma aina zahabti. Gitu. Paham? Bisa dipahami ya? Kulta menjadi kulti, antunna menjadi apa? Kalau antunna zahabtunna ya. Zahabtunna, banyak perempuan menjadi zahabtunna. Bisa diperhatikan di bukunya, zahabtunna. Mereka perempuan sudah pergi. Kalau ana, nah sekarang ana. Tadi kalau kita ditanya, misalkan
seorang perempuan atau seorang laki-laki, kita menanyakan aina zahabti, berarti itu untuk perempuan kan? Aina zahabti, kita jawabnya zahabtu, saya pergi, saya sudah pergi ke masjid. Zahabtu ilal masjid, saya sudah pergi ke masjid, kan berarti udah pulang. Sekarang dia menceritakan gitu. Aina zahabti, zahabtu ilal madrasah. Maza kulti, kultu sohihan, saya berkata benar, gitu ya. Nah, jadinya di sini kita cukup mengatakan kultu, kultu, zahabtu. Nah, tu, kalau ana tu, kalau anta ta, kalau anti ti. Nah, tinggal ganti seperti itu. Kalau nahnu apa? Kul. Nah, kulna zahabna, zahabna. Semoga bisa dipahami ya. Kulna zahabna. Ini yang lengkap bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Nah, kemarin yang Ustazah kasih tugas itu ternyata banyak yang keliru. Nah, di tugas Alkitabah itu kemarin Ustazah suruh dicocokkan domirnya seperti ini, bukan ditulis semuanya menjadi takalamat semuanya. Itu domir hiya kan? Nah, di sini ada banyak domir, jadi silahkan kalian cocokkan, ya. Kalian cocokkan. Di sini ada domir ana, ada domir antum, ada domir anti, anta, hum, dan nahnu. Jangan disamakan semuanya menjadi takalamat sampai nomor akhir. Ya, jadi di sana kalau dia ana apa jadinya? Kalau ana otomatis dia menjadi takalam tu, bukan takalamat. Kalau takalamat dia menjadi di sini hiya. Kalau ana, saya sudah berkata, atau bisa kita bilang kultu, atau bisa takalamat, sama artinya. Ya, itu bisa kita menggunakan kuntu juga. Ini ana. Nah, kalau domirnya antum sekarang apa? Ini antum nih. Mana dia antum tadi nih? Kita rubah menjadi takalamat menjadi antum. Jadinya takalamtum. Itu tinggal dipindah aja, sesuaikan dengan domirnya. Ini sesuaikan nih domirnya ini. Kalau dia domirnya huwa apa, hum apa, hiya apa. Begitu juga dengan tugas yang kemarin. Itu kenapa semuanya dibaca takalamat semua? Ya, bisa diperbaiki ya. Nah, silahkan dilihat, buka lagi bukunya sebelum kita masuk ke materi baru. Nah, itu bisa diperhatikan bukunya yang di halaman 13. Kemarin saya kasih tugas yang halaman 13. Nah, bisa sekarang disesuaikan ya. Ini bentuk domirnya. Ya, sesuaikan sesuai dengan domirnya. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, anak-anak bisa memahami penjelasannya Ustazah. Insya Allah kita bertemu pada video-video selanjutnya. Selamat belajar, ma'an najah. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, afwan, sebelum kita tutup, anak-anak bisa ini ya, menulis kembali yang di halaman 13 di Alkitabah Tadrib yang pertama. Ya, itu dituliskan Ustazah sesuai dengan domir yang tadi ya. Sesuaikan domir yang ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Silahkan ditulis ya, 10 domir menggunakan kata apa ya? Fataha. Menggunakan kata fataha. Fataha artinya membuka. Fataha. Oh, afwan. Dari kata ini aja. Syaroba. Minum. Syaroba. Minum. Silahkan buat dari kata syaroba. Silahkan, ini tugasnya ya. Silahkan buat dari kata syaroba menggunakan domir-domir yang 10 ini. Dari kata syaroba. Ya, silahkan dicocokkan domirnya dari kata huwa sampai nahnu. Itu tugasnya ya.
biar bisa dipahami. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup pelajaran kita, agar kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan ilmu yang barokah, kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.